Action. Oke, ketemu lagi dengan Mas Budi dari Cikakak ya. Masternya lovebird ya ini. Oke. Banyak request Om dari subscriber saya mengenai single factor Om ya. Ini akan saya bahas lebih dalam ya Om ya. Siap Om? Oke, siap. Mulai dari pemilihan materi Om. Mulai dari pemilihan materi, Om Budi sendiri sukanya seperti apa? Kalau untuk single factor yang jelas pasti yang punya karakter factor no fake tarung itu pasti betina. Dua itu pasti kita nyari durasinya yang panjang. Ya kan? Jadi istilahnya kalau udah punya karakternya udah fighter, durasi panjang, kita ganteng ketemu lawan yang pas, pasti burung itu enak. Oke Mas Budi, seperti Mas Budi sebutkan bahannya ya tentu betina yang nge-fake banget, yang durasi ya. Kalau tiga-tiganya udah dapet kan otomatis ya pasti ada prosesnya Om. Nah, proses perawatannya itu sampai jalan gantangan gimana? Kan kadang kayak gini Om. Kita udah dapat bahan nih, di rumah memang mentalnya bagus banget. Durasi ya oke lah, katakan 1 menit ya Om ya. Ya paling tidak 40 lah. Pasti kan digandang pasti kondangan Om. Nah, untuk melalui proses kondangan tersebut sampai nguji di kandang itu seperti apa Om? Coba diceritakan. Oh, jadi gini, kalau main betina factor kita udah dapet nih bahannya, kita dapet yang betina, terus yang udah factor, kan durasinya udah oke. Nah, kita lanjut ke perawatan. Biasanya perawatan kalau pengalaman saya pribadi itu biasanya pagi keluar, iya. pagi kita keluar. Diembun nggak Om? Kalau embun sih main Om, wajib banget ya. Burung factor itu wajib embun. Pagi keluar Ya kurang lebihnya jam 6 lah, kalau misalkan jam 6 kita keluarin dulu, kita buka kodong, kita keluarin. Kalau saya sih biasanya saya kantelin dulu, angin-anginkan. ya, angin-anginkan dulu, biasanya biar burung itu bunyi. Setelah itu bunyi, Berapa menit Om angin-anginan itu? ya kalau angin-angin kalau saya sih biasanya sampai burung itu bunyi. 30 menit ya, 30 menit paling lama ya. 30 menit paling lama lah istilahnya ya. Kalau udah burung itu udah kelihatan bunyi sekali 2 kali, lanjut kita ke pemandian. Semprot apa? Kalau saya biasanya lebih senang kalau factor itu main semprot. Kuyup banget Om. Kuyup, tapi nggak kuyup banget sih, ya pokoknya kuyup, penting basah lah kasarnya kan. Habis itu lanjut ke penjemuran. Penjemuran juga nggak terlalu kencang. Jadi pas penjemuran itu biasanya itu saya kasih tepung gede tuh. Dia suka kan kadang kan sering mandi sendiri tuh. Jadi kalau kita semprot kurang puas biasanya dia mandi sendiri. Iya. Nah, setelah setengah kering, jangan sampai kering banget. Setengah kering kita angin-anginkan, kita cantolin dulu di atas lah, cari tempat yang nyaman. Ya biasanya dandan, ngeliksi, biasa tuh begini. Nah, terus nanti habis itu udah selesai dia gini-gini, kita kerodong full kerodong, kita jauhin dari suara burung-burung yang lain. Istilahnya masih sendiri lah biar dia istirahat. Pakan kita polosin tanpa pokoknya semua pakan polos. Jadi ribet juga ya Om ya. Harus tidak melihat burung lain, tidak mendengar burung lain. Soalnya gini Om, nggak mungkin dong pemain lovebird itu burungnya satu. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya sih kalau burung yang ibarat kasarnya kalau betina itu istilahnya full kerodong itu kan sebenarnya sama kan nggak ngelihat. Kalau dengar nggak apa-apa. Kalau dengar sih sebenarnya nggak begitu ini sih kalau dengar, cuman kan kalau di full kerodong, misalnya di full kerodong dia seperti kita ini aja ditaruh di sini satu di ruang sini satu di ruang sini. Yang penting keadaan full kerodong karena kita main fighter sih. Beda sama burung kita main burung utulan ya. Kalau fighter kan harus nge-fight, benar-benar nge-fight. Seperti itu. Untuk millet langsung polos aja ya Om ya? Kalau millet saya pakainya polos Om. Langsung polos aja ya? Untuk EF-nya itu 1 minggu berapa kali Om? Kalau EF biasanya saya ngasihnya cenderung kalau pas di lapangan aja. Oh, jadi 1 minggu, katakanlah mau gantang itu hari Minggu ya. Pemberian EF-nya cuma di lapangan saja ya? Lapangan aja. Itu pakai jagung ya Om ya? Kalau saya biasanya pakai jagung. Berapa butir apa memang langsung dikasih aja semua? Kalau misalkan burung itu mau disuapin, biasanya saya pakainya disuapin. Cuma kalau nggak mau disuapin, biasanya saya pakai ya kurang lebih 3-4 butir sih. Nah, tadi kan udah bahas masalah pakan polos, penjemuran dari embun. Nah, setelah perawatan embun, jemur dan tadi pemandiannya, sorenya keluar lagi apa enggak Om? Sampai besok. Om, kalau sore saya keluarin kurang lebihnya paling jam 4 saya buka
buka nih, saya gantung biar dia bunyi. Cuman dari jam 4 sampai maghrib itu biasanya tanpa saya kelodok lagi. Oh, diablak ya. Diablak, lanjut ke mandi malam. Mandi malamnya efektif jam berapa, Om? Mandi malam ya kalau efektif sih sebenarnya kalau terlalu malam kan juga kurang bagus, Om. Paling jam 7, paling malam lah, paling sekitar jam 8, jam 9 mentok-mentok paling malam. Kalau habis maghrib boleh gak, Om? Kalau habis maghrib kan nggak jadi masalah sih, Om, sebenarnya habis maghrib juga nggak apa-apa. Cuman lebih efektif sebenarnya jam 7 lah sebenarnya, Mas. Jam 7, jam 8. Nunggu dimasukin ke dalam itu berapa jam, Om? Maksudnya gimana? Setelah mandi malam itu katakanlah habis maghrib ya kan? Itu dimasukin ke dalamnya itu jam berapa? Kalau saya pokoknya itu istilahnya kalau malam itu jam 9 malam burung full kodok masuk ke dalam rumah. Oh, seperti itu. Jam berapa tadi? Jam 10? Jam 9 lah. Jam 9 ya? Kita burung udah masuk ke rumah. Lanjut rutinitas seperti itu ya, ya? Pokoknya rutin seperti itu. Ntar habis seperti kita perawatan hariannya udah, pembelian bahannya udah, kita lanjut biasanya ke setting lapak. Jadi gini, Om. Yang jadi kendala itu seperti ini, Om. Biasanya itu memang perlu adaptasi ya di kandangannya, Om ya. Rata-rata itu burung dari bahan mentah seperti Om yang ceritakan tadi, biasanya kan gak langsung moncer, Om. Pasti ada kondangannya. Pasti ada kondangannya. Ya rata-rata burung tersebut paling ya koek-koek. Pasti. Paling ya mondar-mandir ya kan. Nggak langsung ngunci ya, Om ya. Cuman banyak mati. Nah, biar meminimalisir meminimalisir kondangan tersebut, adakah cara sendiri dari Om Budi? Nah, kalau saya sih biasanya gini, Om. Untuk pertama nih burung kita bicara burung dari nol ya. Setelah kita rawat harian, kita milih bahan, rawat harian, kita nyoba mau digandang nih. Biasanya kalau saya itu burung tanpa disetting. Tanpa setting kalau saya. Biasanya burung itu main bawa aja. Bawa sampai lapangan tetap rodok, paling kasih jagung berapa butir, langsung saya gantang. Nah, saat kita digantang di atas, kita perhatikan burung itu kurangnya di mana. Apakah burung itu cuma ngoak-ngoak doang, ngetik doang. Di situ kan pasti ketahuan kekurangannya di mana, lebihnya di mana. Nah, session keduanya baru kita prepare di pedok. Nah, misalkan gini, Om Budi kan tadi mengatakan koyak-koyak doang lah. Mengatasi koyak-koyak tersebut biar tidak kelamaan langsung nembak ya kan, tahan narik, itu seperti apa, Om, caranya? Sekarang gini, Om, kalau burung koek, kalau saya ini balik nanya nih ya, kalau membrus, kalau burung koek itu burung yang ibarat kasarnya birahi tinggi apa emosi tinggi? Itu ya kalau saya pribadi biasanya emosi. Nah, berarti kan itu kalau burung koek tapi nggak ngebuang-buang kan, emosinya yang tinggi, tenaga ada, tapi birahinya kan nggak dapat nih, nggak ada. Nah, biar birahinya naik itu seperti apa? Nah, kita kan tahu prepare, bisa kita pakai kangkung dikit, kita 2-3 bijitan bisa. Kalau enggak bisa kita pakainya kita campur kenari seed sedikit bisa. Itu cuma hari doang. Itu kalau saya sih biasanya pas hari di lapangan, Om. Jadi dari kita gantang pertama itu kan burung ketahuan ya kok cuma nguak. Biasanya kita prepare di session kedua. Oke, Om. Tadi kan sudah bahas tentang yang kebanyakan koyak di kandangan ya. Boleh. Yang jelas burung emosi tinggi, birahinya nggak ada, kosong. Caranya tadi kan bisa pakai hari dikasih nasi sama kangkung ya, Om ya. Nah, sekarang gini, Om, ada juga yang burung itu ngetik terus, Om, nggak mau buang, itu sebabnya apa, Om? Kalau ngetik biasanya gini, Om, kalau burung ngetik itu birahinya ada, ya tenaga ada, tapi emosinya kurang. Nah, kita naikin itu emosinya. Caranya seperti apa, Om? Kalau naikin emosi kan gampang, Om. Bisa waktu kita naik kita ablak dulu. Bisa kita mainin pakai tangan kalau burung yang rada jinak tuh. Pakai korek. Bisa kita liatin burung yang lain. Tapi jangan di track ya. Maksudnya diliatin aja biar sampai burung itu bunyi. Nah, sekarang gini, Om. Tadi udah ngomongin udah, ngetik udah. Biasanya gini, Om. Kalau burung memang bener-bener metalnya belum jadi, walaupun birahi dan emosinya udah dapat, biasanya burung cuma mondar-mandir. Koek enggak, ngetik enggak, cuman manggil-manggil doang, tapi nggak ada nembak. Itu
biasanya terjadi pada burung yang baru biasa digantang Om, baru pertama digantang. Itu mengatasi seperti itu seperti apa? Biasanya sih kalau burung-burung seperti itu Om ya, istilahnya burung baru perkenalan di gantangan ya. Biasanya sih kalau saya tuh biasanya kalau sebelum digantang itu saya ablak. Terus kita cantelin di pedok lah istilahnya, pedok yang rada jauh. Itu kan biasanya emang kalau awal-awal sih burung nggak pasti sih sama seperti itu, muter, jarang mau bunyi. Cuman seiring waktu sering kita bawa, sering main ke lapangan, lama-lama dia akan menyesuaikan. Nah, jadi kembali lagi ke kondangan juga ya Om? Ya semua pasti burung pasti kondangan Om. Sekarang burung mau juara mah pasti kondangan Om. Kadang ada pemula yang tidak tahu ya Om ya, karena mohon maaf pemahamannya itu kurang. Jadi kebanyakan lihat YouTube, kebanyakan lihat burung-burung yang udah jadi, dia berhalusinasi Om, berhalusinasi, ketergantungan. Dia yang saya khawatirkan itu nanti larinya ke doping Om. Makanya burung factory itu benar-benar jaga birahi Om ya. Ya istilahnya kalau kita main factor tuh gini Om. Kalau saya pribadi kalau main factor jadi istilahnya yang kita mainkan itu bukan birahinya Om, tapi emosinya. Jadi kalau kita main burung factor tuh kita jaga sebagaimana mungkin, sebisa mungkin birahinya tetap stabil tapi emosinya yang tinggi. Tuh kalau saya seperti itu. Makanya kalau pakai doping, pakai apalah pokoknya racun itu kan biasanya doping-doping seperti itu kan larinya ke birahi Om. Pasti larinya ke birahi Om, tapi kan factor kan lama-lama pasti berkurang. Nah iya, larinya nanti gembung melek, nebok-nebok ya Om ya. pasti itu Om. Makanya yang paling fatal kan kalau bagi pemula yang nggak ngerti kan sampai kasarnya saking pengennya juara terkadang kita paksain seperti ini pakai ini. Nah, itu efek yang paling bahaya itu kan sampai mati. Sebenarnya memang simpel banget main factor ya Om ya. Main factor itu lebih simpel Om. Simpel banget. Main factor itu simpel. Nah, kadang ada juga Om orang yang tidak tahu jam terbangnya, tidak tahu jam gantangannya. Factor itu diproses setiap hari. Kadang kalau factor diproses setiap hari, biasanya burung bosan Om. Pasti Om. Pasti bosan. Om Budi sendiri itu biasanya waktu main factor itu 1 minggu berapa kali digantang? Jadi kita lihat karakter burung Om. Kalau saya biasanya gini Om, di saat burung itu udah jalan, ini burung udah jalan enak nih istilahnya ya. Biasanya tuh katakanlah udah mapan ya. Biasanya tuh saya gedur selama seminggu, full seminggu. Nah, pokoknya satu hari bisa 2 sampai 3 season selama seminggu. Nah dari situ kan pasti ketahuan, nggak mungkin burung factor kuat sampai seminggu. Iya pasti. Misalkan nih hari Senin kita mainkan nih, misalkan season pertama kerja, kedua kerja, ketiga gembos. Besok kita mainin lagi, burung itu gembos. Terus setelah Rebo mungkin kita mainin lagi, burung itu mau kerja enak. Nah dari situ kan kita bisa membaca karakter burung. Oh berarti burung ini pengennya sehari main, sehari enggak. Karena apa? Hari Senin kita mainin kerja enak. Hari Selasa kita mainin burung itu cuma dandan lah. Kalau burung factor kan identik dengan dandan. Iya pasti. Dandan. Sampai berapa season dandan mulu. Nah Rebo kita mainin, kok burung kerja enak. Nah, berarti kan kita harus dikasih jeda waktu istirahat paling enggak sehari. Jadwal lah paling enggak mah. Sebenarnya ketahuan kok Om kalau main factor itu. Ciri-cirinya? Ya itu seperti yang saya bilang, kalau burung udah enak coba aja, kalau kita kan nggak tahu ibarat kasarnya ini burung keadaan seperti apa yang ibaratnya benar-benar fitnya dia kan kitanya nggak tahu. Ya kalau saya sih biasanya ngakalinya seperti itu. Di saat burung udah enak kita hantam selama seminggu. Nah selama seminggu itu ada kan dia tuh burung nggak mungkin kerja full selama seminggu itu nggak mungkin. Pasti ada mungkin kadang tuh hari Senin kita mainin, Selasa, Rebo, Kemis, Jong, Jumatnya baru tuh enak. Nah dari situ kan kita bisa ini, oh berarti ini burung hari Senin main, berarti ntar ketemu Sabtu baru main bisa. Ada yang burung yang pengennya hari Minggu doang, seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, bahkan ada burung yang pengennya mainnya tiap hari juga ada. Itu factor ada. Cuman biasanya burung-burung factor yang pengen main tiap hari, dia itu paling kuatnya 1 season. Kadang burung yang factor main, kadang kan gini burung dimainin enak terus tiap hari dimainin. Nah pasti lama-lama bosan. Pasti bosan, emosinya hilang. Apalagi kita main factor ya, kita harus jaga factor. Emosi. Kan seperti itu.
Jadi kembali lagi ke karakter juga ya Om ya? Ya kalau semua burung sih pasti main lovebird, kita tergantung karakter sih Om. Iya, harus memahami. Harus Om. benar-benar paham dengan karakter si burung. Nah, ciri-ciri Om. Nih, ini kan masuk ke pembahasan pemahaman. Ciri-ciri burung over emosi dan over birahi seperti apa? Itu burung vektor. Kalau burung over emosi itu sebenarnya gini Om. Pertama, over emosi. Ya, over emosi biasanya dia tuh sering gigitin jeruji. Jeruji tentang. Biasanya kalau ngering tuh pasti dia muter, bunyi enggak muter aja. Pokoknya sebenarnya kalau emosi sama birahi itu bedanya tipis Om. Kalau yang kita nggak paham banget itu pasti terkadang ada yang itu burung birahinya tinggi, sangkanya emosi, ada banyak, hampir semua banyak kelirunya sih. Banyak kelirunya. Nah iya, kadang dari situ kan kita kembali lagi ke pemahaman. Jadi kalau pemahaman kitanya nggak bisa ngebedain mana birahi, mana emosi, ya itu yang dibilang akhirnya salah jalan. Bahkan fakta di lapangan banyak yang mengatakan burung ngering-ngering itu birahi tinggi. Itu Belum tentu. seperti itu. Belum tentu masalahnya Om. Iya. Ya belum tentu. Iya. Nah, Itu iya. kadang keliru seperti itu Om. Wah Belum ini tentu. birahi tinggi, ini birahi tinggi. Kan dia tidak tahu bahwa burung muter-muter ngejar lawan, ya namanya ngejar-ngejar lawan ya otomatis Emosinya Om. tinggi ya. Nah, cara menanganinya gimana Om? Jadi gini Om, kalau biasanya sih rata-rata kalau misalkan burung birahi tinggi nih, nah burung birahi tinggi hampir rata-rata sih sobat pemain lah, ibarat pemain-pemain yang belum ini itu pasti diturunin. Tapi kalau sebenarnya sih ada cara yang lebih efektif Om. Caranya? Jadi gini, emosi kita itu si burung, misalkan si burung kita gantang, burungnya ngering terus ya, emosi tinggi lah. Ya, berarti kan yang harus dinaikin apanya? Birahinya. Nah, daripada kita nurunin kan lebih baik kita naikin. Jadi seimbang. Dan takutnya gini Om, biasanya burung-burung yang benar-benar over emosi dinaikin birahinya, apakah tidak terjadi dua-duanya dapat over emosi ya over birahi, larinya burung nanti gigit-gigit bulu sendiri, Kabul lah ya, istilahnya. kabul. Dan Nah. takutnya seperti itu Om. Kalau sebenarnya gini Om, mungkin kalau yang dari pengalaman saya pribadi sih Om ya. Jadi kalau burung yang kalau saya over emosi, biasanya saya taikin birahinya. Maksudnya jangan terlalu naik banget ya. Ya jangan terlalu naik banget. Itu biasanya tuh burung yang tadinya dia itu emosinya tinggi karena birahinya seimbang, biasanya duduk antang. Duduk ya Om. Pasti duduk antang. Jadi itu juga perlu takaran yang pas juga ya Om ya. Ya harus ini Om, nggak jangan terlalu. Terkadang itu gini Om, kalau yang saya perhatiin di lapangan tuh udah burung vektor, kadang saya lihat tuh pakan tinggi, kadang ngasih kangkungnya orang kayak bang rujak. Ya kan, banyak mungkin mau sering lah kalau di lapangan Nah, saya sering lihat seperti itu. kalau burung vektor kan sebenarnya itu kan nggak bisa Om seperti itu. Jadi kita harus tahu porsi burung itu, kangkung itu seperti apa ngasihnya, takarannya segimana, jagung itu segimana, itu ada takarannya sendiri-sendiri. Seperti masakan ya Om ya, terlalu asin juga Nah, nggak enak, ya. terlalu pedas juga nggak enak. Iya, nggak Ya enak, kan? kan seperti itu. Orang kan Ini seleranya pasti. masing-masing. Harus seperti itu. Nah di sini banyak juga Om pertanyaan. Om Bruce, burung saya kok vektor kok maunya sama yang warna kuning, maunya kok warna-warna yang kuning-kuning lah, pas kun atau Ya istilahnya ngejar warna. pilih-pilih warna. Ya, pilih-pilih warna. Nah, Om Budi sendiri ada nggak tips burung vektor itu tidak pilih-pilih warna? Sebenarnya gini Om, jadi rata-rata hampir pemain vektor dulu ya, karena pengen juara, biasanya tuh kebiasaan si pemilik. Karena jajar warna kuning enak, nyarinya pengennya warna kuning terus. Lama-lama kan terbiasa, dan itu kan istilah kasarnya bikin kita susah sendiri. Ribet. Nah, kembali lagi kalau saya sih biasanya kalau emang burung itu ngejar warna, coba kita berani istilahnya, ya anggap aja lah beli rokok sebungkus, kondangan lah istilahnya. Kita coba main misalkan tadinya main ngejar warna, yang warnanya kuning, kita coba. Saya yakin sih kalau lambat laun sering dibawa seperti itu, lama-lama burung terbiasa. Jadi intinya sering-sering kondangan lagi. Nah, kembali lagi sering-sering kondangan. Intinya sering-sering kondangan pokoknya. Yang bikin sebel gini Om, kadang kita burungnya full vektor nih,
di situ katakanlah lokasi di situ itu kebanyakan itu burung-burungnya ngardot, otomatis kan burung vektor tersebut gak bakal maksimal. Nggak bakal, Om. Nggak bakal bisa. Iya. Pasti nggak bakalan bisa. Jadi menurut Om Budi sendiri lebih baik gimana? Ya, Apa gagal gantang atau gimana? kalau burung vektor kan ibaratnya kan burung vektor Untuk pemicu. butuh pemicu istilahnya ya. Nah, jadi kita kalau misalkan kita kalau latberan nih Om ya, kalau latberan kan kita masih bebas lah ya. Maksudnya kita pindah tempat kan jadi masalah. Jadi kalau sekiranya di sampingnya kanan kiri burung ibaratnya burung nyardot, kita coba pindah cari tempat yang ibaratnya sampingnya pemicunya yang benar-benar sama-sama vektor. Jadi kita gantang juga nggak suka main asal cangkol. Jadi kalau burung vektor kita ngelihat sikonya, oh burung sampingnya kok burung kayak gini, kita coba pindah ke nomor yang lain. Jadi gini Om Budi, kan sekarang kan banyak burung yang sistemnya kuntulan ya kan, beda sama yang lain-lain. Otomatis burung kuntulan ya kerjanya nyardot, kan seperti itu. Apalagi ketemu konslet, betina vektor ketemu konslet, Udah ambiar. pasti ambil. Nah itu, lebih baik gagal gantang atau memang nekat gantang saja? Tapi kalau misalkan kita mau spekulasi Om, Kepepet. mau spekulasi kasarannya ya, seiring waktu walaupun kasarannya burung kita vektor, kalau sering digantang seperti itu, saya yakin kok burung vektor juga bisa bersaing sama burung-burungnya seperti itu. Kadang kan ada yang lari ke tandem Om. Nah, kemarin ke tandem. Pokoknya kalau settingan sih sebenarnya banyak Om. Kalau settingan masalah settingan sih sebenarnya banyak. Ada yang main tandem, ada yang ini sih banyak. Cuman kalau sistem tandem kan istilahnya kan nggak apa ya? Kalau saya pribadi emang sih burung. Nah, tiketnya kan double. Untuk yang ibaratnya yang berduit sih mungkin nggak jadi masalah. Ya untuk mungkin orang yang untuk teman-teman yang mungkin yang kasarannya baru senang gantang terus kita laturan dengan tiket yang sekian kan repot juga. Iya, ribet juga. Ya ribet juga. Mas sebenarnya sih kalau saya bilang ya intinya jangan sering dibiasain. Kalau sebenarnya tandem itu kan karena sering dibiasain. Dibiasain, ditandemin, biasain. Jadi burung itu lama-lama terbiasa dengan karena biasa tandem, nggak ada tandemannya dia nggak mau. Jadi seperti itu juga ya Om ya. Nah, terakhir nih Om nih, pertanyaan terakhir nih. Om Budi lebih suka warna apa? Katakan paruh saja lah. Paruh putih apa paruh merah? Untuk lovebird vektor. Untuk lovebird vektor kalau saya pribadi paruh merah. Paruh merah. Kalau saya pribadi ya. Alasannya? Kalau burung paruh merah itu kalau saya bilang itu jadi dia mau istilah kasar itu anti badai. Ya, anti badai. Dalam artian mau tahan banting lah istilahnya. Mau dia itu cuaca panas ataupun cuaca dingin, kalau burung itu udah ketemu dengan apa namanya lawannya yang pas, pasti disikat. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya kembali lagi ke karakter burung ya. Ya, semua sih tergantung dari karakter si burung. Nah, kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa memvonis ya Om ya. Kembali lagi ke mental burung dan karakter burung. Oke. Sekiranya sudah cukup Om waktunya untuk pembahasan lovebird vektor. Nanti part selanjutnya kita bahas konslet ya Om ya. Konslet. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe tolong subscribe, yang sudah subscribe terima kasih sudah menonton video ini. Mantap.